Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suganda Ubaidillah. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh gambar tentang kelas Crustacea dalam film Arthropoda. Nah, apa sih Crustacea itu? Crustacea itu adalah hewan akuatik air yang terdapat di air laut dan air tawar. Terus kata Crustacea itu berasal dari bahasa Latin, yaitu krusta yang artinya bercangkang yang keras. Kenapa cangkangnya bisa keras? Karena disebabkan adanya endapan kalsium karbonat pada kutikula. Adapun proses reproduksi pada krustase semuanya hampir sama, kecuali pada jenis-jenis tertentu. Krustase jenis Dioeceus melakukan pembuahan di dalam tubuh. Itu krustase dengan jenis Dioeceus. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hewan yang termasuk ke dalam kelas krustase. Ada udang ronggeng, ada rajungan, ada kepiting bakau, ada udang paname, ada udang windu, dan mimi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada udang ronggeng. Udang ronggeng ini dikenal sebagai mantis. Mantis sama udang ronggeng itu sama ya. Terus tubuhnya panjang dan pipih, dan alat reproduksinya itu seksual. Dioeceus, telurnya dierami betina. Terus habitatnya itu ada di pasir lumpur, hidup dalam lubang yang digali. Terus adapun klasifikasinya dari udang ronggeng ini, yang pertama itu Kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordonya Stomatopoda, famili Squilidae, genus Harpiosquilla, spesies Harpiosquilla rapidae. Contoh gambarnya itu adalah seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada rajungan. Nah, rajungan adalah salah satu anggota filum Crustacea yang memiliki tubuh beruas-ruas. Rajungan juga adalah kepiting yang kuat. Nah, jadi rajungan ini kepiting teman-teman, dan mempunyai kemampuan berenang cepat sehingga dapat berimigrasi jauh ke dalam air. Jadi kemampuannya itu bisa berenang cepat dan berpindah ke jauh dengan bisa kedalaman air, gitu. Menempuh kedalaman air yang jauh. Adapun klasifikasinya termasuk ke dalam Kingdom Animalia, kelas filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Eucharidae, famili Fortunidae, genusnya Portunus, spesiesnya Portunus pelagicus. Ini merupakan contoh gambarnya seperti ini. Nah, adapun kepiting bakau. Nah, di sini kepiting bakau merupakan salah satu kelompok krustacea juga, dan memiliki tubuh yang ditutupi dengan karapas. Nah, karapas ini merupakan lapisan tubuhnya yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam kepiting, gitu. Kepiting bakau juga mempunyai habitat yang hidup di daerah pantai dengan vegetasi bakau di sekitar muara sungai. Jadi kenapa namanya bakau, kepiting bakau, ya karena hidupnya itu di daerah vegetasi bakau. Adapun klasifikasinya termasuk ke dalam Kingdom Animalia tentunya ya. Terus ada filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, famili Fortunidae, genus Scylla, spesies Scylla serrata. Ini adalah gambar dari kepiting bakau. Selanjutnya itu udang paname. Nah, udang paname ini memiliki tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar atau exoskeleton secara periodik. Nah, jadi udang paname ini bisa melakukan aktivitas berganti kulit gitu, atau exoskeleton sebutnya. Nah, tubuh udang paname ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan perut. Udang paname merupakan hewan karnivor yang memakan krustase kecil. Jadi
Udang Paname ini memakan krustasea yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya. Amphipod dan Polychaeta itu adalah makanan dari udang Paname. Adapun klasifikasinya, Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Phanaida, genus Lithophenaeus, spesies Lithophenaeus panamei. Ini adalah contoh dari gambar udang Paname. Oke, selanjutnya itu ada udang windu, termasuk ke dalam golongan krustase udang-udangan atau udang Penaide. Jadi seperti halnya tadi udang ronggeng, termasuk ke dalam kelompok udang-udangan, udang windu ini. Nah, tubuh udang windu ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Sama halnya dengan udang Paname, ada bagian kepala dan bagian badan. Nah, pemanfaatan dari masyarakat atau nelayan itu kebanyakan memanfaatkan udang ini, contohnya limbah udang. Limbah udang ini dapat diperoleh dari industri pengolahan udang beku dan industri kerupuk udang. Jadi udang ini bisa dibuat, pokoknya jenis-jenis udang itu bisa dibuat kerupuk udang ataupun lainnya yang berkaitan dengan konsumsi, seperti itu. Adapun klasifikasinya, nah klasifikasinya itu termasuk ke dalam Kingdom Animalia, terus phylum Arthropoda, kelas krustase, ordo Decapoda, famili Phenaida, genus Phenaeus, spesies Phenaeus monodon. Ini adalah contoh gambar dari udang windu. Selanjutnya yaitu ada mimi. Nah, mimi ini, bentuk tubuh mimi ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian depan, anterior, prosoma. Terus ada bagian tengah, opistosoma. Bagian yang paling belakang dengan bentuk menyerupai daun, yang panjang dan runcing disebut sebagai duri ekor. Jadi mimi ini memiliki duri ekor. Organ reproduksi biasanya berbentuk seperti tabling yang terdiri dari beberapa lobus anterior, anastomoses. Terus hewan ini biasanya hidup di laut, pantai berlumpur atau berpasir. Tapi sering juga ditemukan di muara-muara sungai gitu kan. Nah, adapun klasifikasinya. Nah, klasifikasinya mimi ini termasuk ke dalam phylum Arthropoda, kelas Merostomata. Nah, terus marganya Limulus, terus spesies Limulus polyphemus. Adapun jenis-jenisnya masih banyak lagi. Nah, mungkin itu penjelasannya. Oh ya, ini adalah contoh gambar dari mimi.
sekarang gambarnya udah jadi seperti ini. Tara. Nah, jadi mohon maaf banget gambarnya kurang bagus karena emang saya kurang bisa gambar. Oke, baik teman-teman, di sini saya udah tuliskan juga bagian-bagiannya. Ini adalah jenis udang-udangan ini memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, anatomi tubuh yang sama. Ada antena, contohnya tuh kan di udang ronggeng. Sama di udang windu juga, dia memiliki antena. Terus restrum, karapas. Nah, karapas itu bagian kepala ini, karapas teman-teman. Terus ada telson itu di belakang dekat ekor. Uropod, anteriol. Pokoknya jenis udang-udangan itu sama aja. Ini saya gambar tampak atas dan tampak samping. Nah, oke, langsung aja ke rajungan. Nah, rajungan ini, wow, gambarnya seperti ini. Sorry. Oke, jadi rajungan ini kurang lebih seperti ini. Ntar saya akan nah, dia pun punya bagian-bagiannya. Sama halnya dengan kepiting bakau. Dia ada daktilus atau penjepitnya. Ada karapaks bagian atas nih. Karapaks. Terus ada kaki renang. Nah, kaki renang. Dan yang tiga ini, dia ini kaki jalan. Yang tiga ini kaki jalan. Jadi kaki jalan 1, 2, dan 3. Nah, kepiting bakau tidak jauh beda bagian-bagiannya. Ada udang faname. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udang faname. Udang windu. Nah, udang windu seperti ini. Ini mimi. Ini tampak atas punggungnya, ini tampak bawah, ini kaki-kakinya. Nah, mimi ini memiliki bagian-bagian prosoma, terus chelicera, mulut, terus book gills, abdomen, dan telson. Telson ini yang kayak tajam gini, telson namanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang bagian-bagian tubuh dari krustasea ini yang mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.